Halo pemirsa, jumpa kembali dalam program Doncast. Kali ini bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Don Bosco Slamet. Iya, apa kabar Bang Don? Kabar baik, lama tidak berjumpa kamu. Nggak apa-apa, lama tidak berjumpa, yang penting kita berjumpa lagi hari ini. Dan pemirsa, di episode Doncast kali ini, kami akan mencoba membedah pusaran geopolitik dunia yang beberapa hari ini semakin memanas. Di satu sisi, jalan-jalan di Teheran, Iran, memanas dengan aksi demonstrasi. Di sisi lain, ancaman dan tuduhan antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran menambah lapisan konflik yang memang sudah rumit sebelumnya. Kami sudah bersama narasumber yang akan membedah bagaimana kerumitan puzzle geopolitik hari ini. Sudah bersama kami di studio Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Iran Turkmenistan periode 2012-2016, Dian Wirengjurit. Selamat datang di Doncast, Pak Dian. Terima kasih Pak Bang Dian. Don, terima kasih Tasya, pemirsa, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami, dan melalui sambungan Zoom ada pakar ilmu hubungan internasional dan juga Ketua Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat bergabung di Doncast, Bu Susi. Selamat, terima kasih. Iya, sudah lama tidak bertemu Bu Susi saya. Ya, Iya, ini audionya agak terputus-putus tadi. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik di selanjutnya. Tapi saya ke Bang Don dulu untuk menanyakan, kalau Bang Don mengamati apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, apa yang ada di pikiran Bang Don? Iya, sama seperti di pikiran banyak orang yang lain. Iya. Orang akan selalu berpikir, apakah betul Amerika akan menurunkan penguasa Iran seperti dia mengambil Nicolas Maduro dari Venezuela. Karena sejarah sebelumnya, ini bukan sejarah pertama, ada begitu banyak pemimpin negara yang kemudian tumbang di tangan Amerika. Iya. Maka ketika terjadi demo besar di Iran, orang lalu berpikir apakah akan berakhir dengan jatuhnya rezim Khamenei. Iya. Jadi hal itu yang sebetulnya jadi pertanyaan banyak orang, dan juga termasuk pertanyaan saya ketika melihat kejadian seperti itu gitu. Tapi waktu ketika kita menyaksikan penangkapan itu, ada foto penangkapan Nicolas Maduro, itu sesuatu yang mengagetkankah buat seluruh dunia, atau itu sesuatu yang memang kita hanya menunggu waktu karena memang dari kemarin-kemarin kita sudah melihat gelagat Amerika yang akan interfere? Kalau Amerika kan sangat berkepentingan dengan Venezuela karena minyaknya. Sementara di sana Cina bercokol. Jadi itu dirasakan sebagai ada musuh yang ada di belakang halaman belakang rumahnya. Jadi ketika diambil itu masuk di akal, tentu atas nama demokrasi dan seterusnya. Tetapi kemudian yang jadi soal untuk kita kan soal Iran ini, karena hubungan Amerika dan Iran itu dalam sejarahnya itu bukan turun naik tapi buruk. Ya, bukan turun naik tapi buruk ya? Iya, bukan turun naik tapi buruk sejak revolusi Iran, lalu kemudian penyanderaan, lalu soal nuklir, begitu banyak hal yang membuat hubungan itu selalu tegang. Oke, begitu. Baik, kita langsung saja langsung tanyakan ke Dubes Iran ya. Silakan Bang Don. Bukan Dubes Iran, Dubes Indonesia di Iran. Dubes Indonesia di Iran. Iya, ya, betul. kalau lihat sekuens ini gitu, Anda lihat apakah arahnya itu akan jatuh pemerintahan Iran ini? Terima kasih Bang Don, terima kasih Tasya. Begini. Saya melihatnya, ini kan sudut pandang ya. Saya melihatnya begini, dalam konteks geopolitik ada berapa school of thought orang bilang. Iya, school of thought. Yang school of thought yang konvensional tradisional menganggap yang namanya geopolitik itu adalah oil. Di mana ada oil pasti negara besar berminat. Saya kira dalam konteks ini saja, dalam konteks Maduro, dalam Venezuela dan Iran, kita bisa lihat hal yang sama tuh. Bahwa di belahan dunia di sana yang punya cadangan minyak strategis dan sangat besar itu Venezuela. Di kawasan Timur Tengah beberapa negara, tapi sebagian sudah dalam artinya pengaruh Amerika. Ada yang belum. Kecuali Iran. Namanya Iran. Di timur juga sebenarnya kalau mau jujur, Cina punya minyak, tapi Amerika juga punya cadangan minyak kan. Tapi Amerika selalu mengedepankan dia pakai yang di luar dulu supaya dia aman. Dia mau bermain di sana juga, di Taiwan. Dalam konteks ini saya sudah kelihatan pertanyaan, dia ingin menguasai pusat-pusat energi yang namanya migas. Nah, pertanyaan saya tadi adalah bahwa apakah ini betul akhirnya untuk bisa mendapatkan itu harus menjatuhkan pemerintahan Iran? Sebenarnya tidak juga kok. Tidak juga. Ketika katakan siapapun yang pernah ada di bawah pengaruh Amerika, itu semua
berjalan mulus, termasuk di Iran zaman Shah, di mana di Irak zaman yang sebelumnya, di Suriah juga seperti itu. Tapi ketika terjadi pergantian pimpinan di negara-negara yang strategis, punya komoditas strategis itu, dia mulai mencari celah supaya bisa kembali mempengaruhi mereka, bahkan berkuasa lagi. Segala cara ditempuh. Oke, jadi memang tidak bisa naif melihat masalah ini. Persis, saya di mana-mana selalu bilang, janganlah kita naif melihat. Oke, baik, saya mencoba ke Bu Susi dulu ya. Bu Susi, saya ingin mengutip statement Trump kemarin. Dia mengatakan di media sosial, Bu Susi bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Nggak begitu bagus, tapi terdengar. Oke, baik. Statement Trump adalah para patriot Iran terus berprotes, ambil alih institusi Anda, catat nama-nama pembunuh dan pelaku kekerasan, mereka akan membayar harga yang mahal. Dan yang cukup keras juga adalah statement bantuan sedang dalam perjalanan. Apa artinya ini, Bu Susi? Jadi ini tiba-tiba Donald Trump merasa bahwa politik itu menguntungkan dia. Jadi dia tiba-tiba dapat kesadaran itu, tetapi juga memang doktrin militernya menyatakan full spectrum dominance. Hanya masalah national strategi Amerika Serikat sebenarnya menyatakan tidak boleh intervensi. Membiarkan negara seperti apa adanya, tetapi Trump ingin menunjukkan kepada publik Amerika, terutama MAGA yang terpecah, karena bukan waktu kampanye dia tidak suka dengan perang, tetapi ternyata dia berperang. Oke, kalau boleh dijelaskan lagi Bu Susi lebih detail, seperti apa sebenarnya perkembangan politik dalam negeri Amerika Serikat kaitannya dengan langkah yang akan diambil Amerika Serikat terhadap Iran? Jadi kalau menurut pandangan Donald Trump, dia membagi dunia itu dalam 3 kategori. Negara pertama adalah Amerika Serikat, negara kedua adalah negara yang tidak demokratis, tapi punya sphere of influence. Negara kategori dan negara-negara seperti Eropa, Asia, dan lain-lain yang akan dimanipulasi. Jadi sebetulnya dia satu kriteria baru yang diintroduksi kepada dunia, bahwa kita ini akan jadi bahan manipulasi negara-negara yang punya influence. Itu agak sebetulnya. Oke, saya kembali lagi ke Pak Dian di sini, Pak Dian. Kalau kita kembali ke apa yang terjadi di Iran saat ini, bagaimana Anda melihat apa yang menjadi pemicu gelombang demo, dan kemudian apakah ini memang murni sesuatu yang diinginkan oleh publik Iran, atau ini jangan-jangan ada campur tangan faktor eksternal? Terima kasih Mbak Tasya. Begini, tolong dilihat dalam konteks geopolitik saat ini, media punya peran luar biasa. Makanya dulu ada semacam joke, tapi ada benarnya, bahwa yang namanya CNN itu adalah anggota ke-6, anggota tetap PBB ke-6, karena powerful media itu. Poinnya adalah itu. Tapi kita tahu bahwa media, sebagian besar media mainstream dunia kan dikuasai Barat. Jadi buat saya, apa yang terjadi di Iran tidak lepas dari bagian dari propaganda mainstream Barat dalam memberikan citra yang tidak baik terhadap negara yang namanya Iran. Buktinya simpel kok. Coba diperhatikan deh media-media. Saya selalu berkata begini, kalau media menyampaikan jumlah korban, katanya sekarang ada yang bilang 1.000, 2.000, pemerintah Iran pasti meminimalisir. Saya selalu bilang, jangan percaya dua-duanya, mungkin di tengah gitu loh. Nah, tapi kalau sampai percaya sama yang 2.000 itu yang memang sedang digodok oleh pihak-pihak Barat. Itu yang namanya post-truth. Kebohongan yang dijejalkan terus-menerus akan dipercaya. Nah, dengan dikatakan jumlahnya korban sudah sangat meningkat dengan cepat, orang jadi mempunyai gambaran seakan-akan itulah yang benar. Padahal dari sisi lain, belum pernah saya lihat di TV digambarkan bagaimana demonstrasi pro pemerintah. Belum ditunjukkan. Coba kita lihat ya, sudut-sudut pengambilan angle-nya. Saya kebetulan suka fotografi. Lihatlah yang demonstrasi Iran, selalu sudutnya itu tidak pernah dari atas. Selalu dari 45 derajat. Jadi tidak tergambar berapa jumlahnya. Ada yang bilang ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan. Buat saya terlalu seperti kita lah, pernah dibilang di Monas itu katanya jutaan itu. Tapi maksudnya
Cobalah kita lihat yang demonstrasi pro Iran dari atas. Itu luas sekali. Mereka siap dengan tongkat. Karena apa? Buat saya simple. Kalau dikatakan ini penyebabnya adalah sanksi ekonomi yang memberatkan rakyat, 50 tahun mereka sudah mengalami sanksi dan apa pemicunya?